Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniel Fatimah akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Jadi, model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisasikannya sendiri. Dasar pemikiran Brunner tersebut pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Brunner memakai metode yang disebut discovery learning di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Sedangkan menurut Budiningsih, pengertian model pembelajaran discovery learning ini diartikan pula sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menentukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery sebagai metode mengajar adalah bahwa sesudah tingkatan-tingkatan pemulaan mengajar, bimbingan guru hendaklah lebih berkurang daripada metode-metode mengajar lainnya. Hal ini tak berarti bahwa guru menghentikan untuk memberikan suatu bimbingan setelah problema disajikan kepada pelajar, tetapi bimbingan yang diberikan tidak hanya dikurangi direktifnya, melainkan pelajar diberi responsibilitas yang lebih besar untuk belajar sendiri. Ciri dan karakteristik model pembelajaran discovery learning itu ada 3 ciri utama. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Untuk karakteristik dan model pembelajaran discovery learning ini, yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning. Nah, yang pertama kita bahas untuk kelebihan. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menggunakan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keenam, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang ketujuh, berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Yang kedelapan, membantu siswa menghilangkan keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tentu atau pasti. Yang kesembilan, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kesepuluh, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang kesebelas, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Kedua belas, mendorong siswa berpikir intuisi
dan merumuskan hipotesis sendiri. Ke-13, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 14, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 15, proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. 16, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 17, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang terakhir, dapat mengembangkan bakat dan kecepatan individu atau kecakapan individu. Yang kedua, kita membahas kelemahan ya dari model pembelajaran ini. Nah, yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang keempat, pengajaran ini lebih cocok untuk menggambarkan pemahaman, sedangkan menggambarkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang kelima, pada pembelajaran disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Yang terakhir, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditentukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai langkah-langkah operasional implementasi model pembelajaran discovery learning. Langkah persiapan metode ini, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga memilih materi pelajaran, yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa atau peserta didik secara induktif, yang kelima mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa peserta didik. Nah, untuk materi terakhir kita membahas mengenai prosedur aplikasi metode atau model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Menurut Syah, dalam pengaplikasian metode ini di kelas ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain yang pertama, stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan, yang kedua problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga data collection, pengumpulan data, yang keempat data processing, pengolahan data, yang kelima verification, pembuktian, dan yang keenam generalization, penarikan kesimpulan atau generalisasi. Terima kasih. Berikut materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.